Episode keberapa? Ke-6 tapi. Anda yakin? Ini opini belaka. Sudah masuk ke episode ke-6 di opini belaka, masih barengan Sadik Dan Dodi. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang banyak diomongin oleh masyarakat di sosial media ataupun di dunia nyata. Betul sekali. Tapi di belakangan ini kayaknya kita agak kesulitan buat cari-cari apa nih yang lagi viral nih. Karena orang-orang membuat masalah lagi kurang kayaknya. Iya. Tolong bikin masalah ya. Iya, tolong Kita bikin keributan ya, kita suka soalnya. Tapi kita tetap cari dan masih ada sih orang-orang kayak ngebahas suatu isu, dan yang menarik salah satunya adalah soal Kemendagri. Itu mengumumkan bahwa mereka menggelontorkan anggaran 168 miliar rupiah. 100 68 miliar rupiah 100 miliar loh. sebagai hadiah untuk pemenang lomba video simulasi protokol tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Lomba video anggarannya 168 miliar. Lomba video itu buat pemenangnya. Nanti dulu. Kita cari tahu dulu nih kenapa besar sekali. Jadi Mendagri atau Pak Tito Karnavian itu bilang angka ini dikasih dalam bentuk dana insentif daerah. DID. Dalam bentuk DID ya. Ke 84 Pemda pemenang. Jadi pemenang itu diberikan ke lembaga instansi Pemda. Ke instansi ya kan? Iya, jadi kirain untuk orang per orang. Bukan. Langsung jadi kaya dong. di instansi atau Pemda itu ada 7 sektor kehidupan sama 4 klaster Pemda. Banyak tuh berarti kalau sektor ya ada ekonomi, banyak. Kesehatan gitu ya. Iya, pariwisata segala macamnya. Kota gitu-gitu kan. Bener. Jadi juara 1 3 miliar. Juara 2 2 miliar. Juara 3 1 miliar. Gak kebayang tuh duit semua tuh. Duit semua itu 168 miliar. Kalau bikin video ini bisa sampai 6.000 episode. Kita tidak usah menunggu AdSense dari YouTube. Apa itu AdSense? Kalau dibikin kalau dibeli tali sepatu tuh, tali sepatu diketikkan dari Sabang sampai Merauke juga nggak putus-putus tuh. 168 miliar itu. So many. Gila, gitu, Pertanyaannya, penting nggak ini lomba ini diadakan dengan hadiah atau uang sebanyak ini? Gak tahu penting atau enggaknya. Cuma kita coba ini deh, kita breakdown dulu ya. Oke. Karena kan pasti ketika mendengar angka yang sefantastis ini, para netizen ataupun SJW itu langsung wow, 168 miliar lebih baik untuk memberi makan anak orang miskin misalnya gitu kan. Nah, Iya. Sebenarnya nggak gitu juga gitu. Kita lihat nih, katanya tadi diberikan dalam bentuk DID atau dana insentif daerah. Oke. Nah, yang setahu aku nih biasanya DID itu memang dia kan insentif di situ. Dia emang dikasih dalam bentuk reward untuk daerah tertentu yang punya prestasi misalnya dalam dunia pendidikannya. Emang ada itu, dana DID itu selalu ada gitu untuk daerah-daerah tertentu. Sekarang konteksnya lagi COVID. Nah, bisa jadi makanya digelontorkanlah dana yang sebesar itu, DID yang sebesar itu untuk mensosialisasikan new normal gitu kan. Nah, kalau ditanya penting atau enggak, mungkin mensosialisasikannya itu penting. Nah, cuman apakah dengan idenya atau cara ini efektif atau tidak nanti dulu gitu. Ya nggak sih? Efektif atau tidak ya? Iya, kecuali kita memang ikut dan kita menang. Itu akan sangat efektif sekali. Kita akan setuju sekali dengan lomba ini. Iya, kalau perlu sering-sering gitu tiap bulan gitu. Tapi ini pertanyaan lagi, ini kan new normal kan paling cuman sebatas apa sih Bang materinya? Disinfektan, hand sanitizer, mengukur suhu ataupun memakai masker kan new normal itu kan. Sosialisasikan. Nah, dengan 168 miliar ini apakah tidak terlalu banyak duitnya? Kan new normal videonya paling ya berapa menit sih, nggak nyampe semenit kayaknya udah bisa, orang udah ngerti. Bahkan nggak perlu bikin video juga kayak orang udah ngerti dengan new normal ini. 168 miliar itu gede kalau seandainya itu dihujani ke satu orang pemenang misalnya. Tapi kan di sini dijelaskan untuk 84 pemerintah daerah. Nah, jadi saya paham nih 168 miliar, oke, sebanyak itu. Videonya bisa dibilang sama nggak? Tujuannya mengkampanyekan new normal. Tujuannya sama mungkin. Dan paling pasti ide sama. Pemda ya bukan melemahkan Pemda ya, cuma paling pasti new normal hanya seputar berkutat di masalah itu aja kan. Oh gitu ya. Kayak disebarin masing-masing orang ya pasti isinya itu aja gitu. Coba dengan hadiah
duitnya 168 miliar dikasih aja ke satu perusahaan video terbaik misalnya gitu. Marvel Cinematic Universe. Tolong dong Marvel bikinin video normal. gitu ya. Itu bisa pakai ini. Berarti logikanya seperti Pakai itu. Chris Hemsworth. Iya masuk akal sih. Masuk akal. Kenapa Oke. harus Udah kelar podcast ini. kenapa harus di ini ya? Kenapa harus digelontorkan dalam bentuk lomba ya? Kenapa nggak setiap daerah itu dikasih Oke. saja anggaran terus cari deh agensi-agensi video yang keren gitu atau videografer yang proper lah untuk Iya. itu dan hasilnya keren gitu. Kenapa harus lomba gitu? Iya, iya. Kalau menurut aku mungkin emang idenya kenapa begitu gitu. Dan kalau kita balik lagi ke anggarannya udah ada nih ide dengan dana yang sebesar itu mungkin pemerintah sedikit kebingungan untuk cara menghabiskannya. Oh gitu. Bisa jadi. Berarti ya. ada Karena kan anggaran harus terserap. Nah, ini lagi nih. Nah. Ini kan berarti sistem kan? Sistem yang sudah ada sejak lama bahwa Iya. anggaran yang sudah disediakan kepada satu sektor atau misalkan Yang sudah satu lengkap. lembaga harus diserap atau harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan Malah bermasalah. malah ada pertanyaan nih, anggaran kemana gitu kan? Iya, Ini iya. anggaran kok nggak jelas arahnya gitu kan? Nah, ini kan sama aja kayak uang kaget gitu. Reality show uang kaget, misalnya lu dikasih uang 10 juta lu harus habiskan 1 hari. Pasti dia kaget kan, wah akan beli mesin cuci, Tapi magic chair, uang kaget gitu. gak sekaget itu deh, mereka di brief. Iya, maksudnya kita dalam tanda kutip berarti harus menghabiskan uang kan. Iya. Walaupun nih lu nggak ngerti, pokoknya habisin deh ini mau bikin video, mau bikin event, mau bikin apapun. Yang penting jelas gitu ya. Yang penting dibikin, bukan jelas, belum tentu jelas soalnya. Enggak, maksudnya jelas pertanggungjawabannya. Jelas pertanggungjawabannya. Sebenarnya kan bisa jadi tabung, Bang. Kalau logikanya uang itu dipakai ke pribadi. Misalnya kalau pribadi nih, uang banyak daripada untuk hal yang sia-sia ditabung. Masalahnya kan ini negara, lembaga, Iya. sistem nggak bisa gitu karena yang namanya anggaran kalau sudah di lock harus terserap dan nggak bisa dibalikin. Ya, Abang bilang pribadi kalau dikasih duit misalnya 10 juta tadi, terus dia mikir ini kayak duit belum penting-penting amat nih buat bisa gue pakai. ditabung gitu kan. Bisa ditabung kan. Negara kenapa nggak bisa? Negara yang ngatur siapa? Orang Iya. bisa nggak ngatur negara itu? Orang bisa nggak bikin sistem? Berarti harus kita salahkan siapa? Sistemnya dong. Apakah kita harus ganti? Kita tidak harus ganti sistem. Kenapa dijelasin? Ya, oke. Kita hanya harus mengganti minuman atau kopi susu kita dengan 2 pintu. Oh iya, benar. Wah gila sih, podcast kita kali ini Keren. didukung oleh 2 pintu ya. Ini harusnya bisa minum langsung ya. Gokil sih 2 pintu. Boleh cobain nggak? Ntar aja kali ya. boleh ini kopi enak sih. 2 pintu. Ini ada lagunya nih. Tak bisa jari-jariku. Kedua cincin dong. Susah lagi. Ini cut aja ya. Lu yang nggak apa-apa. Susah lagi bukanya. Wih, itu apa tuh? Ini coffee beer. Wih, langsung gak ada yang judge kayak. Apa? Minum bir. Coffee beer, 0 alkohol. Oh, Jadi iya. aman. Saya juga tidak peminum alkohol saya. Karena Iya. alkoholnya sudah Habis pakai hand sanitizer. di tangan aja begini. Kalau ini es kopi susu. Anggaran-anggaran tadi kalau misalnya nggak jelas mau dikasih ke siapa atau nggak jelas buat bikin apa. Cuman itu tadi kan, sistem tadi kan. Sistem Sistem yang memaksa lembaga itu atau orang-orang itu untuk menghabiskan dana. Cuman memungkinkan nggak sih menurut Bang Dodi kalau itu diganti atau dibikin suatu lembaga lagi yang mengatur bahwa anggaran-anggaran yang nggak perlu itu bisa diserap lagi ke atau ditabung lagi untuk hal-hal yang Nggak penting. bisa deh. Setiap lembaga itu kan mereka udah ikut rules dari pemerintah juga gitu. Misal Dari atasan kan? Iya, misalnya dari siapa sih yang ngurus anggaran negara ini? DPR misalnya, udah ikut rules dari situ semua. Semua yang sudah di lock istilahnya kan, udah dikunci nih anggarannya, udah mau nggak mau lu harus pakai itu seefektif mungkin. Nanti tinggal diaudit sama auditor gitu. Apakah penyerapannya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situlah makanya ada yang namanya WTP yang biasanya itu paling dikejar sama setiap daerah. Karena kalau WTP berarti kinerja, jadi tolak ukur juga lah untuk kepala daerahnya. Oh, ini bagus nih kepala daerahnya WTP gitu. Padahal ya seperti itulah gitu. Ya itulah gimana ya. Kadang penyerapan
yang itu juga larinya ke hal-hal yang nggak jelas, bukan cuma event, kadang dibeli ke alat tulis misalnya, Iya. anggaplah pendidikan kan, Iya, dibeli ke alat benar-benar. tulis yang nggak penting, atau dibeli kepada hal-hal yang rasanya nggak jelas. Barangkali itu juga yang bikin sering muncul kasus-kasus di mana ada lembaga-lembaga tertentu yang menganggarkan untuk membeli benda-benda yang nggak penting, ya kan? Iya, kan, iya, maksudnya yang kemudian jadi heboh gitu. Dan kayaknya nggak cuma negara sih, dari misal kayak perusahaan-perusahaan atau pihak swasta juga kan mereka ada yang kayak gitu juga. Bisa di akhir tahun sudah mau close book, udah mau tutup buku, Iya. tapi mereka punya anggaran yang memang harus diserap. Ya udah akhirnya banyak yang bisa dalam bentuk bikin event, lomba-lomba dan segala macam. Yang biasa itu kalau anak-anak komik tuh panen tuh akhir tahun dulu tuh. Oh iya, pada Iya kan? diundang gitu ya. Pasti. Ya makanya kalau swasta kita nggak begitu heran. Kenapa? Karena swasta ya punya pribadi. Ya. Lagi-lagi mereka punya anggarannya masing-masing. Dan itu nggak dari pajak. Iya. Ini kan misalnya uang kita kan. Yang Kalau Pemda atau kalau kita negara sudah kan uang bahas pajak. soal sistem, kita nggak tahu akarnya kemana sih jadinya. Iya, karena Iya. adalah dari kepala sistem. Kepala sistem siapa tuh? Kayaknya bisa juga mau ganti berkali-kali presiden pun dengan sistem yang sama kan. Kayaknya jalannya sama juga gitu. Iya. Efektif enggaknya? Kalau swasta mungkin mereka ngabisin atau menggelontorkan dana untuk ngabisin anggarannya itu bisa dibilang kreatif atau Kreatif. berguna atau efektif atau seru lah, dalam minimal seru dulu gitu kan. Cuman kalau itu Berarti kita mencoba untuk memperdebatkan idenya nih. semuanya sih Bang. Iya. Semuanya Bang, dari Ya tadi kan udah nih anggaran kita bahas nih. Sekarang tolak ukurnya adalah atau perbandingnya adalah swasta kayaknya lebih kreatif gitu kan. sebenarnya semuanya idenya, anggarannya. Kalau anggarannya banyak cuman idenya bagus, hasil videonya bagus, ini yang menang banyak nih. Tapi kita menonton nggak video yang yang menang-menang itu? Itu kan salah satu bentuk ketidakefektifan Bahkan lomba kita tadi. ini ya, bahkan kita belum tahu daerah mana yang menang gitu. Yang penting daerah kita enggak deh kayaknya. Ya, penasaran gitu dengan juara satu yang 3 miliar. Kita Iya, pengen lihat apakah seperti videonya apa itu gitu ya. sespektakuler Universal Marvel misalnya, Oh, atau iya. ala-ala Hollywood gitu, atau hanya diedit menggunakan KineMaster misalnya. Ya kita nggak tahu, makanya Iya. itulah yang harus kita pertanyakan. Cuman kalau memang ini berguna atau efektif, semoga bisa Iya. membuat new normal menjadi Intinya kalau hal yang dihargai gitu. ditanya penting, satu, yang penting sosialisasinya mungkin penting. Ya kan? Nah, efektif atau tidaknya itu dia tuh. Tunggu dulu, kita lihat dulu nih. Setelah ini kan udah ada yang menang. Kita harus lihat dulu nih mana sih yang video 3 miliar itu. Kalau Itu ya, bagus ya alhamdulillah, kalau Iya. enggak ya astagfirullah. Sampai ketemu di opini belaka selanjutnya.